Di antara beberapa kamera 360, ini adalah kamera 360 terbaik dan juga terbaru saat ini yang pernah gue pegang. Ini adalah Insta360 One X2. Setahun lebih kamera ini diluncurkan, namun menurut gua belum ada yang sebaik ini kualitasnya. Mana nih para pesaingnya? Emang udah nggak mau ngeluarin kamera 360 lagi ya? Ya, untuk di Indonesia sendiri, kamera 360 itu emang nggak terlalu banyak peminatnya ya. Makanya di Insta360 One X2 ini, dia juga bisa dijadiin Steadicam atau Action Cam. Jadi bukan cuma buat 360 kamera aja. Di awal tadi gue bilang kalau ini adalah salah satu kamera 360 terbaik yang pernah gue pegang. Ya, gue lihat tentunya dari pengalaman gue menggunakan kamera ini. Bahkan lebih bagus ya dari beberapa kamera action cam ternama sih, gue bilang. Terus juga bisa tahan air di kedalaman 10 meter katanya sih, tapi gue belum nyoba. Walaupun bentuknya agak panjang, tapi kamera ini masih cukup nyaman buat dikantongin atau dibawa kemanapun. Punya dua buah lensa yang saling membelakangi kayak gini dengan focal length 7,2 mm dengan aperture f2.0. Sebelum lebih lanjut ke kameranya, gue mau kasih tahu dulu nih buat kalian yang tertarik mau beli atau kepo sama harganya, gue saranin kalian kunjungin aja toko Camzone. Dia ada toko fisik ataupun toko online-nya juga bisa. Kalian cek aja linknya di kolom deskripsi karena gue belinya di situ. Oke, kita lanjut ke bagian layarnya yang bisa di touchscreen untuk pengaturan. Jadi bukan cuma sekedar buat preview aja nih, keren ya. Dan kalau dilihat dari UI-nya sih ini mirip kayak GoPro nggak sih? Untuk sensitivitasnya juga cukup baik dan responnya juga cepat. Nah, buat storage-nya, kamera ini menggunakan SD card yang diletakkan di bawah baterainya yang super jumbo. Untuk sekelas kamera action ini sih udah jumbo ya, bahkan ini bisa dibilang salah satu yang paling besar yaitu 1630 mAh. Nah, untuk jenis SD card-nya sendiri, kalau yang masih bingung ya, gua saranin sih minimal pakai Extreme Pro 64 GB aja. Terus selain itu juga ada USB-C buat ngecas dan tombol power serta tombol shutternya. Dan di bagian bawahnya pastinya ada hole screw buat disambungin ke invisible stick-nya atau tongsis. Di Insta360 One X2 ini punya kemampuan perekaman yang berbeda ya antara mode Steadicam dengan 360-nya. Kalau di 360-nya kalian bisa pakai di resolusi maksimalnya yaitu 5K dengan 30 fps. Sementara untuk Steadicam-nya maksimal di 2K dengan 50 fps. Begitu pula dengan format fotonya juga menggunakan INSP dan juga RAW. Untuk durasi perekamannya 360-nya ini bisa hingga 80 menit. Terus juga tersedia beberapa pilihan color profile, ada vivid, standar dan juga lock. Untuk photo mode-nya ada beberapa pilihan juga, kayak misalnya standar, HDR, burst, night shot, pure shot, serta insta panorama. Sementara untuk mode videonya juga ada beberapa ya, ada pilihan standar tentunya, terus ada HDR, time lapse, time shift, bullet time, serta steadicam. Ya, di kamera Insta360 One X2 ini punya beberapa mikrofon yang tentunya untuk mendukung konten-konten kayak misalnya ngevlog ataupun konten lainnya yang membutuhkan suara yang cukup jernih. Nah, di kamera ini ada 4 buah mikrofon sekaligus. Dan yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan bagi kamera action adalah stabilization-nya. Di Insta360 One X2 ini pakai flow state stabilization 6 axis gyroscopic. Jadi mau dibawa ugal-ugalan sekalipun masih tetap stabil sih. Dan stabilization ini kayaknya sih juga berfungsi hingga ke resolusi tertingginya ya, karena gue nggak nemuin settingan on off-nya di stabilization-nya. Terus untuk melengkapi itu semua, Insta360 ini punya aplikasi tentunya yang bisa kalian jadikan tempat preview atau edit videonya. Jadi sebelum diposting atau diupload video 360-nya, kalian bisa edit di aplikasinya ini dulu. Oke, kali ini gue lagi mencoba hasil video dari Insta360 X2 ya, 360 X2. Dan gimana hasilnya kalian nilai sendiri aja. Jadi ini bisa jadi 360 dan juga bisa 150 derajat. Di lensanya ada 2. Untuk stabilisasi pastinya ada ya, namanya action cam pasti ada.
Ya, jadi kamera Insta360 One X2 ini sangat cocok ya buat kalian yang pengen berpetualang tapi bosen ya pakai Steadicam atau Action Cam yang lensanya wide aja. Jadi biar ada bedanya kalian bisa nyobain pakai lensa 360-nya ini. Untuk kualitas foto juga cukup baik ya, tajam dan warna yang dihasilkan juga cukup natural. Nggak dilebihin atau dikurangin. Suaranya juga kerekam dengan jelas tanpa pakai mic tambahan. Jadi buat vlog sih ini udah cocok banget lah. Nah, yang enak lagi sih kalian bisa pakai invisible sticknya yang dijual terpisah ya. Jadi kalau kalian ngambil gambar itu tangannya nggak terlalu kepotong dan juga bisa ngambil perekaman itu agak jauh ya. Terus juga bisa mau buat motoran atau mobilan atau apapun yang bersifat mobile, kamera ini udah pas banget buat nemenin kalian ngonten. Dan jangan lupa kalau yang penasaran atau pengen tahu harganya dan pengen beli kameranya, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi ya. Kalian beli aja di toko Camzone. Oke, sekian dan terima kasih.